Selamatnya kita mau belajar sekarang, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat Pagi, Selamat pagi, pagi. Oden. Dapat kesempatan untuk boleh belajar lagi. Saudara, berapa saat lagi kita akan merayakan, memperingati hari penderitaan kematian Tuhan Yesus. ya. Lalu kita masuk dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hidup ini tidak ditentukan berapa banyak kekayaan kita, ya. Hidup ini tidak ditentukan berapa banyak pengalaman kita. Hidup ini tidak ditentukan oleh berapa tinggi pendidikan kita. Hmm. Kenapa saya katakan ini? Ada orang uangnya banyak, hartanya melimpah, tapi nggak punya pengharapan. Ada bukan? Uangnya banyak, bisa beli apa saja, tapi nggak ada pengharapan. Apa gunanya? Kekayaan begitu banyak. Ada orang punya pengalaman yang luar biasa. Belum lama saudara, ada orang yang minta saya layani. Ya, pengalaman kerja dia, wah saudara, 80% hidupnya dia kerja di luar negeri di perusahaan asing. Dan ketika dia cerita bagaimana posisi-posisi yang dia pernah alami di beberapa perusahaan besar di dunia ini, kalau saya sebut namanya saudara akan kagum perusahaan-perusahaan dia alami. Nah, menjelang pensiun, nah dia balik ke Indonesia karena dia ingin bersatu dengan keluarganya. Ternyata dia punya keputusasaan yang sangat dalam. Berat sekali. Ternyata pengalaman segitu banyak, pendidikan begitu tinggi, tidak bisa menjamin dia punya Ayo pengharapan. cepetan, mandian, mama kata mandian. Ya, itu sebabnya pengharapan itu ternyata tidak ditentukan berapa banyak kekayaan kita. Pengharapan kita tidak ditentukan berapa tinggi pendidikan kita. Pengharapan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak koneksi kita. Pengharapan itu tidak bisa ditentukan oleh berapa tinggi pendidikan kita, berapa banyak pengalaman kita, dan macam-macam. Ternyata pengharapan kita hanya ditentukan oleh siapa yang kita percayai dan apa yang dijanjikan oleh yang kita percayai. Saya ulangi kalimat ini. Pengharapan kita itu tidak ditentukan oleh berapa banyak kekayaan kita, berapa tinggi pendidikan kita, berapa banyak pengalaman kita, berapa banyak koneksi kita. Tidak. Pengharapan kita itu ditentukan oleh siapa yang kita percayai dan apa yang dijanjikan oleh yang kita percayai. Saya beri contoh sebelum kita lihat firman Tuhan. Kalau ada satu keluarga kenal seorang dokter, dan biasanya kalau sudah kenal dokter begitu pasti jadi dokter keluarga, ya. Nah, dalam bahasa Belanda adalah huisarts, itu dokter keluarga. Nah, biasanya dokter keluarga itu sampai bisa mereka menetapkan jadi dokter keluarga mereka karena sejak orang tua mereka dilayani oleh dokter ini dan hasilnya luar biasa sampai mama papa yang sekarang ya masih percaya pada keluarga itu. Bahkan anak-anaknya jadi generasi ketiganya masih dipegang oleh dokter ini. Wah, pasti keluarga ini tiap kali ngalami apa saja gangguan kesehatan, begitu baru nyebut nama dokter itu, percaya nggak? Harapan mereka timbul. Baru nyebut namanya saja.
Karena dokter keluarga. Yang kedua, begitu mereka datang ke tempat prakteknya, baru ketemu dokter keluarga yang mereka percaya ini. Secara psikologis, kira-kira 60% orang ini sudah sehat duluan sebelum didiagnosa, sebelum diperiksa. Karena bertemu yang mereka percayai. Betul tidak? Oh, ini anak saya dari Jerman ikut gabung, belum tidur juga. Ya, kami di sini sudah 16 menit lagi jam 1 subuh. Saudara, itu baru dokter yang bisa dipercayai. Nah, dokter yang seperti ini, coba renungkan. Ya, saya ingin nanti kita diskusi tentang masalah siapa yang kita percayai dan apa yang dia janjikan. Nah, kalau ada satu keluarga dan mempunyai dokter keluarga sehebat itu, saudara perhatikan, dari Kalimantan Barat pagi juga, dokter ini ngomong apa saja dipercayainya. Lalu dokter ini memberi arahan, tolong belikan obat ini. Saya tanya kepada saudara, kira-kira keluarga ini meragukan nggak ketika dokter keluarga ini menyebut satu nama obat? Atau langsung beli karena percaya? Ngerti ilustrasi ini saudara? Paham. Nah, saya tidak tahu di antara kita yang sedang belajar bersama-sama pagi ini. Mungkin saudara sempat kenal seorang pejabat, maaf. Saudara kenal seorang pengacara. Ini saya bicara kalau kita menemukan masalah dalam hidup. Tadi masalah kesehatan, dokter keluarga. Wih, anak saya dari Bandung nyapa. Ya. Kalau ada pengacara yang begitu terkenal dan begitu dipercaya, maka ketika sebuah keluarga atau satu komunitas punya masalah, menghadapi masalah, percaya nggak? Baru nyebut nama pengacara yang dipercaya ini, mereka sudah punya harapan pasti selesai masalah ini. Amin. Nah, itu dia. Wah, ini dia Amang Sirait, seorang pengacara yang dipercaya. Saudara, saya ingin ilustrasi ini membuat sebuah konsep di pikiran kita, ya, untuk nanti kita akan menuju ke satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, dokter, pengacara, ada lagi keluarga atau komunitas kenal pejabat. Wah, sudahlah pejabat ini. Dari berapa pengawasan saya, pengamatan saya, walaupun pejabat ini sudah pensiun, tetapi kalau ada sekelompok orang atau satu keluarga begitu dekat ya kepada pejabat ini, dan selama pejabat ini masih aktif, memang luar biasa cara pejabat ini menolong keluarga yang dikenal ini. Percaya nggak? Walaupun sudah pensiun, begitu mereka punya masalah, baru menyebut nama pejabat ini, pasti senyumnya sudah tampak di wajah orang-orang yang tadinya susah ini. Senyumnya muncul begitu nama pejabat ini disebut. Nah, saya harap masing-masing kita saat ini membandingkan. Ya, membandingkan. Dari nama dokter, nama pengacara, nama pejabat, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Mengapa ketika kita sedang punya masalah,
Kalau kita menyebut masalah penyakit, menyebut nama dokter, kita percaya harapan itu timbul. Ketika kita sedang punya masalah berat, lalu kita menyebut nama seorang pengacara yang kita kenal, lalu ada pengharapan yang timbul. Begitu pula ketika pejabat yang kita kenal, kita punya masalah dan kita sebut nama pejabat itu, langsung timbul pengharapan. Ya, ada yang komen, saya mau bacakan. Pengharapan kita tidak tergantung pada banyak materi dunia, betul. Kita akan percaya apapun yang dikatakan oleh dokter pribadi kita, pejabat dan pengacara yang kita taruh harapan karena kenal. Nah, saya maksud begini. Jujur ya, dalam hati jawabnya. Ini jujur. Saya minta masing-masing kita jujur. Ketika masalah-masalah dalam hidup kita, saudara, seharian kemarin, hashtag ya yang viral di sosial media, kalimat ini, dunia kena prank dengan Presiden Trump. Ngikuti nggak yang kemarin ya? Saya tertawa sepanjang hari kemarin itu. Dunia kena prank. Ya kena prank itu apa ya? Bukan bujukan, salah ya. Prank pokoknya dengan Presiden Trump. Bayangkan dalam 2 minggu ini dunia jungkir balik, saudara. Gara-gara satu orang ini membuat kebijaksanaan yang menggoncang dunia termasuk Indonesia kacau. Hampir nggak ada orang pedagang bisnis yang tidak mengeluh dalam situasi seperti ini. Aduh, tiba-tiba Donald Trump berkata akan ditunda, tunggu 90 hari, jadi 3 bulan lagi. Baru orang-orang bernapas lega. Serius yang kemarin, dunia kena prank oleh Presiden Donald Trump. Oke, kita nggak bahas itu. Tapi kekacauan dunia luar biasa. Nah, saya mau tanya begini kepada semua saudara. Nama dokter, nama pengacara, nama pejabat yang memang terbukti, ya, saya ulangi, memang terbukti sudah membuat suatu kenyataan di keluarga kita, di komunitas kita. Nah, yang saya tanya, ketika ada hal-hal yang seperti itu terjadi, lalu nama Yesus keluar, entah di pikiran kita, entah di hati kita, entah di mulut kita, Yesus. Maaf ya, jangan jawab lewat mulut kita, dalam hati saja. Jujur. Dari nama dokter, nama pengacara, nama pejabat, dan nama Yesus. Jujur. Siapa yang lebih berpengaruh di hidup kita? Yesus Kristus. Ya, itu faktanya. Itu seharusnya. Tapi ayo kita mengakui. Faktanya belum tentu. Jangan diskusi. Saya nggak mau diskusi. Saya hanya ingin melontarkan sebuah konsep. Karena tema ini luar biasa. Bahwa kalau kita memiliki pengharapan, maka pengharapan itu tidak akan padam, bahkan mati. Nah, tadi siapa saudara kita memimpin pujian, saya lupa. Pak Timotius. Pak Timotius. Sebelum lagu terakhir, Pak Timotius ngajak kita membuat sebuah pengakuan. Satu-satunya yang... Betul itu lagu itu tadi ya? Ya benar. Betul nggak? Betul, Pak. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Aduh, saya ini suka lagu itu. Ya, kebetulan yang gubah dan nyanyi saya kenal dari Surabaya, ya, dari Gereja Bethel Tabernakel.
Nah, izinkan saya ngomong fakta ini. Lagu itu akan merasuk dan meresap di hidup kita satu-satunya yang kuandalkan. Jangan marah ya, jangan marah saya tanya ini. Tapi saya ingin tanya, ya, jangan marah. Kalau ada yang terkena, jangan marah. Ya, ini cuma fakta saja. Jawab pertanyaan saya. Lagu itu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Maaf. Lagu itu akan sangat berarti dalam hidup kita ketika kita sedang punya banyak duit atau sedang nggak punya duit. Nah, ini saya tunggu jawabannya. Maaf. Sudah nggak punya duit maksudnya. Nah, Ada harapan. betul. Lagu itu akan punya makna, punya arti yang dalam. Ketika kita nggak punya duit. Kalau saudara sedang duitnya banyak, jangan nyanyi lagu itu. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya seringkali bicara kepada anak-anak saya. Kalau duitmu lagi banyak, lalu kamu semua nyanyi, satu-satunya yang kuandalkan. Maaf, malaikat pasti nyaut dengan paduan suara pret. Maaf. Kenapa? Malaikat pun gak akan percaya. Ketika kita sedang punya duit banyak, apalagi duitnya miliar, ratusan juta di saldo, ternyata nggak bisa. Maka itu Matius 6:24 Yesus berkata tegas, sainganku itu duit. Maka itu kamu nggak bisa mengabdi, melayani, menghamba pada dua tuan. Tuhan Yesus dan Tuhan uang. Nggak bisa, suruh milih. Nah ini loh saudara. Maka itu kita harus tahu. Saya beli ilustrasi lagi begini ya, maaf. Nggak salah loh. Orang punya duit banyak nggak salah. Silakan. Ada dua orang datang ke dokter dan nggak saling kenal. Yang satu orang kaya. Yang satu orang pas-pasan, kalau saya nggak berkata miskin. Setelah kesekian kali bolak-balik dan kalimat dokter sebelum putusan terakhir, wah ini mesti dibiopsi. Nah kalau saya dengar kata biopsi, wah ini ke arah kanker. Tolong saudara-saudara balik seminggu lagi. Nanti saya akan bacakan hasil biopsinya. Maaf, saya ambil contoh jelek. Hasil biopsi jelek, ternyata dua pasien ini yang gak saling kenal loh ya. Vonisnya kanker stadium akhir. Nah, tolong jawab pertanyaan saya. Ya. Dari dua pasien ini, siapa yang langsung berharap Tuhan? Tolong jawab. Yang susah. Stadium akhir. Ya, Yang dulu susah. stadium akhir. Yang Yang susah. stadium akhir, Pak. Antara yang duitnya miskin, yang banyak dan susah. pas-pasan. Yang Siapa yang pas-pasan. berharap Tuhan langsung? yang hidupnya pas-pasan. Yang ya. pas-pasan. Yang Nah. duitnya pas-pasan. Yang punya duit Pineng, Jepang, Amerika untuk berobat. Nah, jangan saudara salah. Loh, apakah salah berobat ke Pineng, ke Amerika? Tidak. Yang kita bahas tema ini loh. Pengharapan. Ngerti? Jadi ternyata orang yang duitnya sedang banyak itu nggak bisa 100% berharap kepada Tuhan. Di kolom chatting ada duit hanya sarana. Tidak. Uang itu bukan sarana. Uang itu Tuhan. Catat. Wih,
Yang baru tahu pasti kaget. Karena hanya Tuhan Yesus yang berkata. Di Matius 6:24. Oke, ini anak saya Filipus sedang membawa ini loh. Jadi masih berkata uang sarana, hati-hati. Uang itu bukan sarana, uang itu Tuhan. Jadi ada Yesus yang adalah Tuhan, juga ada uang yang adalah Tuhan. Jangan main-main dengan uang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon, uang. Saudara perhatikan, hanya Yesus, dengar ya, hanya Yesus ngeri, betul. Amang Sirait ngeri ini. Ingat, ia akan membenci yang seorang. Ternyata uang itu bukan benda. Uang itu pribadi. Money is not a thing, but a person. Seorang. Yesus yang ngomong. Jadi kalau uang itu seorang, uang itu pribadi, dia punya nyawa. Segala sesuatu yang punya nyawa itu punya otoritas. Itu uang. Ngeri sekali. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, uang itu setan. Betul. Ayo kita cek di diri kita. Lagi sekali, tidak salah orang punya uang banyak. Silakan, rajin kerja pasti bisa berhasil. Tapi ini bicara pengharapan, saudara. Saya beri contoh kecil saja. Tapi ini dampaknya besar. Orang yang punya apotek, sudah punya apotek, punya asuransi lagi. Sudah punya apotek, punya asuransi, anaknya dokter lagi. Sudah punya apotek, punya asuransi, punya anak dokter, anaknya punya rumah sakit sendiri lagi. Maaf ya. Begitu orang itu sakit, nggak ada rasa khawatir. Gimana mau khawatir? Rumah sakit punya, anaknya dokter, apotek ada, asuransi cukup. Wajar bukan? Berarti pengharapan orang ini ke apotek, ke dokter, anaknya ke rumah sakit, asuransinya. Apa salah? Tidak. Tapi karena tema kita ini bicara pengharapan yang benar, tidak akan. Bentar, saya ini supaya nggak salah lagi temanya ya. Bagaimana tadi temanya? Gimana, Lina? Temanya pengharapan? Pengharapan yang tidak mati. Pengharapan yang benar ya. Pengharapan yang tidak pernah mati. Oh, pengharapan yang tidak pernah mati. Bagus. Ini nyantol di pikiran saya sejak pertama kali Ibu Lina memberitahukan. Pengharapan yang tidak pernah mati. Berarti kita harus menemukan pribadi yang tidak bisa mati. Kalau kita ketemu pribadi yang tidak bisa mati, dan pribadi itu menjanjikan sesuatu, otomatis pengharapan kita nggak akan pernah mati. Karena yang kita harapkan tidak bisa mati. Betul nggak? Betul. Saya kembali. Dokter keluarga bisa mati tidak? Bisa. Bisa. Pengacara terkenal bisa mati tidak? Bisa. Bisa. Pejabat yang terkenal bisa mati juga. Apotek maaf bisa bangkrut. Asuransi bisa gagal, betul. Dokter bisa mati juga, maaf. Rumah sakit tidak bisa menjamin 100% bahwa yang masuk pasti sembuh, lu ya atau tidak. Nah sampai di bagian ini,
Maka berbahagialah kita kalau kita menaruhkan pengharapan kita yang pasti nggak akan mati, karena yang kita harapkan tidak pernah mati. Siapa dia? Nggak usah tanya, tahu semua. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini saya harap kita semua tahu. Uang pun tidak bisa memperpanjang umur kita. Maaf ini. Waktu COVID, saudara. Negara Eropa yang pertama habis karena COVID itu Italia. Saudara, awal COVID merebak, saya itu lagi di Belanda. Tiap hari dengar berita, wih Italia. Lah, kami masih enteng-enteng saja. Wah, jauh kok Italia dengan Belanda. Nah, di Italia salah satu orang terkaya Italia meninggal karena COVID. Selesai pemakaman, anak perempuannya menulis, dan itu viral tulisannya. Dia berkata begini, apa yang tidak bisa dibeli oleh bapakku? Nyawa. Ternyata ketika dia hanya membutuhkan oksigen untuk bernapas, dia nggak bisa. Wih, tulisan itu viral. Di situ dunia mulai sadar. Bahkan di Indonesia, saudara. Kalau saya ingat itu sedih hati saya. Karena orang-orang kaya itu berkata begini kepada dokter-dokter terkenal. Dok, sudahlah. Carikan obat yang paling mahal sekali. Misal itu adanya di Amerika atau di Eropa, dok. Tunjukkan mereknya apa. Saya bisa beli sekarang dan besok bisa nyampe Jakarta obat itu. Dok, carikan alat ventilator yang paling canggih, paling hebat. Masih ingat kisah tragis di Surabaya? Seorang pemilik pabrik oksigen terbesar. Bahkan awal COVID itu, pabriknya orang ini menyumbang nggak tahu berapa ribu tabung oksigen ke India. Saudara, tapi fakta, akhirnya pemilik pabrik oksigen ini meninggal karena COVID. Jadi kesimpulannya, uang, alat-alat, obat-obat gak bisa menolong. Berarti mati juga. Maka itu kalau tema di morning prayer ini, temanya bagus. Pengharapan yang tidak pernah mati. Itu hanya satu yang bisa memberikan. Yaitu pribadi yang memang tidak pernah mati. Bahkan pribadi yang tidak bisa mati. Itulah Tuhan Yesus. Ayo kita jujur berkata, siapa satu-satunya yang kuandalkan? Haleluya. Oh Tuhan, kau sangat hebat. Oke, kita lihat sebuah kisah yang menarik. Roma 4 mulai ayat 19. Roma 4 mulai ayat 19. Lihat ini. Roma 4 mulai 19. Woi, saya senang kenal dengan pengacara hebat Pak Sirait. Saya minta nomor teleponnya dari Bu Lina. Imannya ini bicara tentang nenek moyang iman kita, Abraham. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, pelan-pelan ya, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
Kalau pakai bahasa medis, impoten. Abraham sadar, nggak mungkin bisa punya anak. Sudah sangat lemah. Bahkan dia sadar. Ya, saya ulangi. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Terus fakta berikut. Dan bahwa rahim Sarah istrinya telah tertutup. Maaf, ini nggak sekedar menopause. Kalau menopause, maaf, rahim tidak tertutup. Ya, tapi ini tertutup. Berarti sudah kering. Anak saya Sarja lalu meja. Lama sekali papi nggak lihat kamu Sarja. Hari ini baru muncul. Ya, Icat. Abraham dibenarkan karena iman. Ini loh. Ayat 20. Nah, ini pengharapan yang tidak pernah mati. Tetapi. Nah, kata tetapi ini menarik sekali kebalikannya. Tetapi. Terhadap janji Tuhan. Nah, jadi Abraham ini punya pengharapan yang tidak bisa mati dan pengharapan yang tidak pernah mati sebab yang berjanji itu tidak bisa mati. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Tuhan. Phil, mulai ayat 20 pakai berapa terjemahan yang lain. Ini loh keren sekali. Woi, dari Siantar anak saya. Iman Abraham tidak lemah karena Abraham tahu apa yang disembahnya adalah pengharapan yang tidak pernah mati. Amin. Ayat kebimbangan karena fakta dia sudah impoten, Sarah sudah kering. Kebimbangan yang dia hadapi tidak membuatnya mengabaikan janji Tuhan. Enggak. Sebaliknya, ia bertambah kuat dalam iman sehingga memberikan kemuliaan bagi Tuhan. BIS-nya. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Tuhan. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat. Aneh. Sehingga ia memuji-muji Tuhan. Nah, ini loh saudara. Bukti daripada kita tetap percaya kepada yang memberi pengharapan. Dan yang memberi pengharapan pada kita nggak bisa mati. Itu buktinya walaupun belum terjadi, kita sudah memuji-muji Tuhan. TSI. Abraham tidak setengah hati dalam mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Dia menguatkan hati, Abraham menguatkan hati untuk menghormati Tuhan. Maka Abraham semakin percaya. Luar biasa itu, saudara. Papa kita hebat. FIA-nya, Phil. Coba FIA-nya. Ya, kita akan lihat ini. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Karena seharusnya ia bimbang dong. Karena janjinya nggak jadi. Ia percaya kepada Tuhan. Imannya tumbuh semakin teguh. Dan ia memuji Tuhan atas berkatnya itu. Bahkan sebelum berkat itu diterima. Ini terjemahnya bagus sekali. Iya toh, saya ulangi lagi ya. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Tuhan. Imannya, ini hebat sekali. Imannya semakin tumbuh, semakin teguh. Hebat ya. Terus dan ia memuji Tuhan atas berkatnya. Berkat yang mana? Dia belum dapat kok. Tapi
Tapi Abraham sudah memuji Bapa. Wih, ini luar biasa bukan? Terus bahkan ini sebelum berkat itu datang. Amin. Nah ini pengharapan nggak bisa mati. Karena Tuhan setia. Oke. Saya mau memberikan sebuah fakta begini. Roh Kudus tolong supaya kami mengerti. Saya pernah dibawa oleh Roh Kudus kalau saya jadi Abraham. Ya, oke, BMK ya. Coba tuliskan nanti. Ya, saya pernah dibawa Roh Kudus kalau saya itu jadi Abraham. Saya ya, saya tidak tahu saudara. Saya mungkin akan marah. Loh, kenapa marah? Ingat, tidak ada catatan bahwa Abraham bersama Sarah pernah berdoa minta anak. Itu enggak tercatat. Kalau saya kelewatan, saya minta maaf. Tiba-tiba Yahweh Tuhan berjanji, Abraham, Sarah, aku akan beri anak kepada kamu. Woi, seneng dong. Ya ampun. Setelah sekian waktu, sampai Abraham sudah impoten, Sarah sudah kering, janji itu enggak terjadi. Wajar enggak kalau marah? Pasti akan ngomong gini, kalau tahu begini, ngapain kau berjanji memberi harapan kepada kami? Toh kami enggak minta kok. Ngerti enggak maksudnya saudara? Beda bukan? Kalau kita berdoa, minta, ternyata tidak terjadi, ya kita bisa berkata, ya bukan kehendakku. Loh tapi ini kan gak minta. Tuhan yang berjanji sendiri. Tapi faktanya, ya ampun. Ini yang luar biasa. BMK. Bon, Papa nggak tahu BMK-nya baca di mana. Phil, di Sabda ada BIMK nggak? Ini ada yang tanya, coba tolong berikan penjelasan dalam terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini. Iman yang dimaksud adalah memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan. Karena iman seringkali dianggap orang hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Ada BIMK nggak, Phil? Nggak ada, Pak. Kenapa? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Boni, Papa nggak tahu ini BMK itu apa isinya. Nggak ada. Oke, maaf ya Bon, Papa belum tahu. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nah ini kan aneh. Abraham nggak minta, Tuhan yang janji. Tapi luar biasa. Abraham tidak ngomel, tidak nuntut, tidak kecewa, bahkan tidak ngomel-ngomel. Maaf, minggu yang lalu ada seorang saudara dari Palopo, Sulawesi Tengah. Ya, setengah ya. Temannya bilang, Pak, ini anak saya. Ada teman saya kecewa dengan Tuhan Yesus. Sudah puasa, sudah memberi perpuluhan, sudah doa pagi, sudah apa. Ternyata usahanya nggak makin baik, makin bangkrut. Dan dia mau pindah agama. Saya terus bilang, sampaikan kepada dia, nggak apa-apa, pindahlah. Kalau motivasinya mengikut Yesus supaya kaya, ya cari Tuhan yang bisa membuat kaya saja. Tuhan nggak akan merasa kehilangan walaupun Tuhan sayang dia. Ngerti nggak fakta ini? Wih, Medi, kamu nggak ngajar anak-anak. Ini anak saya hebat, ada di Napile. Ya, harus ngajar buat camp anak-anak. Ayatnya apa? Itu Roma 4. Ini anak saya dari Jerman, belum tidur. Roma 4 ayat berapa tadi ya? Kok saya lupa? 20. Ya Ter kalau ada. BMK Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat berapa tadi ya?
Kok saya lupa? 20. Suaranya 20. Ya Ter kalau ada. Iya nak, BMK. Ya. Oke, nggak ada kita lanjut. Ya. Nah, kita lihat ayat 21. Ayat 21 berapa terjemahan? Ada Pak, BMK mau ditayangkan? Oh boleh. Wih Pak Fendri, sudah bangun pagi-pagi, puji Tuhan. Mana BMK-nya? Karena ada yang tanya ini. Oh ini dia sudah ada, terima kasih. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Tuhan. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat. Sehingga dia memuji-muji Tuhan. Oh ayat berapa? Boni, kamu masih ada enggak? Ternyata bukannya 20. Ayat berapa? Coba ayat 21. Sebentar ya. Ayat 21 kali coba. Coba 21-nya BMK-nya. Sudah ditayangkan Pak. Iya, kok nggak ada ya dimaksud penanya ini dari Ayat berapa Medan Pak? ini? Boni. 20 apa 21? Makanya saya nggak tahu ini yang tanya ini nggak nyebutkan ayatnya. Oke lah, maaf. Terima kasih sudah berusaha sampai ada BMK. Kita tunggu yang tanya dari Medan ini. Baik, kita lanjutkan. Oke, enggak apa-apa. Ayat 2 pakai BMK. Lo hilang. Ya udah, fail ayat 21 kalau gitu. Ayat 21. Iya Terry, ternyata Papa nggak tahu yang dia maksud Boni ini yang mana. Oke, ayat 21. Dengan penuh keyakinan, ini luar biasa. Dengan penuh keyakinan, Abraham dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kalau orang Jakarta bilang gila lu Bram, bagaimana gak gila? Sudah impoten, istrinya sudah tertutup rahimnya, masih percaya mau bisa punya anak. Mungkin kalau orang Jakarta bilang, anak lu keluar dari hidung lu, maaf ya ini kan ejekan buat orang-orang lain. Mana bisa punya anak? Tapi Abraham tetap penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat dengan yakin bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang telah Ia janjikan. Yes, ia percaya sekali bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya. TSI, ya, bahkan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang sudah Dia janjikan. Nah, Roh Kudus tolong kami untuk kami betul-betul percaya seperti Abraham. Saudara, jadi fondasi iman kita bukan berdasarkan yang lain, berdasarkan yang Dia sudah janjikan. Jangan lupa konsep ini. Nah, banyak orang kecewa. Maaf, ini contoh ya. Pernah ada kasus seorang gadis, dia itu yakin bahwa pria itu akan jadi suaminya. Karena begini katanya pada saya, 6 kali saya bermimpi. Oke. 4 kali ada hamba Tuhan yang tidak kenal, tapi memberitahu, nubuat bahwa cowok itu jodohnya. Dan dia memberi tambahan lagi janji ini, saya lupa. Kenapa Tuhan tidak menyatakan itu? Kan dia sudah menyampaikan nubuat, saya sudah mimpi. Nah, saudara tolong perhatikan, hati-hati dengan yang namanya karunia. Nubuat, mimpi, ya hati-hati. Walaupun memang tertulis di Alkitab, ada 9 karunia roh, ada 9 buah roh. Ada pelayanan lewat mimpi, ada. Tapi tolong pegang, itu semua
semua bukan yang tertulis di Alkitab. Artinya semua nubuatan bisa salah, semua mimpi bisa salah. Artinya tidak semua mimpi dan nubuatan itu harus terjadi, tidak. Karena tidak ada jaminan yang tertulis. Jadi yang jaminan yang tertulis itu dijanjikan Tuhan. Dan disitulah Abraham percaya. Nah, apakah kita bisa percaya pada apa yang sudah tertulis? Maaf, supaya kita nggak kecewa nantinya. Sedih sekali kalau sudah seperti itu motivasi kita jadi salah. Oke, jadi yang tertulis kita harus tahu itu. Ya, terima kasih Vin. Lihat FAY-nya. Ayat 21 ya, Roma 4. Ia benar-benar yakin bahwa Tuhan dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Puji Tuhan. Ayo kita percaya itu. Ayat 22. Ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Nah, sekarang kita melangkah. Apa jaminan yang tertulis? Bahwa Tuhan itu pasti melaksanakan yang dijanjikan. Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Ini luar biasa. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Ya, Tuhan bukanlah manusia. Lihat tuh. Ya, Tuhan bukan manusia. Terus apa dong? Ya Tuhan. Kenapa disebut bukan manusia? Ya, kita akan melihat fakta ini. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Ada TSI-nya enggak, Paul? Oh ya ada. Tuhan itu bukan seperti manusia. Lihat ya. Saya ulangi, Tuhan itu bukan seperti manusia. Jadi dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berubah pikiran seperti kita. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Semua yang dijanjikannya ini loh. Pasti dia tepati. PS, Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Tuhan berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Oke? Percayakan hal ini? Nah, saya berikan fakta lagi. Haleluya. Ternyata dalam filosofi hidup manusia di bangsa apa saja dan di negara mana saja, ya, saya ulangi, ternyata dalam hidup manusia, mau agama apa, bangsa apa, ternyata ada filosofi yang sama. Dengar. Saya nggak tahu istilah masing-masing di negara-negara tertentu, tapi begini, manusia itu yang wajib dijaga adalah perkataannya. Dalam dunia bisnis, ini filosofi yang kuat sekali, ya. Dalam dunia bisnis, begitu seorang pengusaha bohong atau berdusta, habis. Betul atau tidak, saudara? Ini dalam dunia bisnis. Manusia saja punya sebuah konsep. Menilai seorang itu dari mulutnya, dari perkataannya. Nah, ini dia. Sekarang kalau kita sudah menerima, ya,
janji Papa kita sehebat ini, bahwa dia bukan anak manusia yang berdusta atau berbohong. Tidak. Woi, terima kasih Papa. Maka itu kita tidak bisa meragukan lagi kepada pribadi yang berjanji memberi pengharapan tidak pernah mati, karena yang berjanji sendiri nggak bisa mati. Oke, Ibrani 6 mulai ayat 13. Sampai di pasal ini saya itu, Tuhan kau itu luar biasa. Ibrani 6 mulai 13. Betul, ini anak saya dari Blitar berkata, setuju banget Pak. Perkataan sangat perlu dijaga dalam sebuah usaha, bahkan dalam dunia kerja. Perkataan sangat penting, betul, dijaga. Oke. Shalom, Yoke Stenia. Oke. Ayat 13. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, Tuhan tolong kami. Saya ulang. Sebab Ibrani 6:13. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Wow. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, saya mau pakai hukum apa istilahnya? Hukum yang ada dalam hidup. Ini ada Pak pengacara, nanti Amang Sirait bisa ikut membuktikan. Dalam hukum formal, kalau ada dua orang paling tidak atau lebih tergantung, mau buat sebuah perjanjian, supaya perjanjian itu nggak bisa berubah lagi, maka mereka harus mencari orang yang posisi hak hukumnya lebih tinggi. Nah, dalam hukum formal itulah notaris. Betul ya? Nah, ini yang luar biasa. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari diri Papa kita. Ini yang saya nangis. Papa engkau luar biasa. Maka itu pengharapan kita nggak akan pernah mati. Ini dia. Oh, ayat 21 sampai 25. Ya itu. Terima kasih, nanti saya akan baca. Makasih Bon. Ya, saya lanjutkan. Katanya. Ini janjinya, ayat 14 Ibrani 6. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 16 itu pengulangan ayat 13, tapi lebih jelas lagi ya. Lihat ini ayat 16-nya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. TSI-nya langsung aja fail TSI. Kita tahu bahwa ketika manusia bersumpah, mereka tentu menyebut nama seseorang yang lebih berkuasa. Ini notaris. Dan biasanya menyebut nama Tuhan. Bila di pengadilan seseorang bersumpah dengan menyebut nama Tuhan, itu sumpah yang tertinggi dan kesaksiannya dianggap benar. Maka itu Papa kita melarang kita bersumpah. Nggak perlu bersumpah. Kalau iya dan benar, ya sudah, nggak usah sumpah. Berarti dengan kata lain, maka itu orang yang suka bersumpah itu biasanya pembohong. Maaf. Betul nggak saudara? Orang yang suka bersumpah, dikit-dikit sumpah, itu juga bohong. Karena kalau orang itu benar nggak perlu. Nah, Papa kita tidak begitu. Ayat 17.
lebih Ibrani 6 ya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara, ini gila. Betul-betul gila buat saya. Loh kenapa? Ngapain dia ngikat dirinya dengan sumpah untuk memberikan janji kepada kita? Aneh bukan? Hei, ayat. Jadi ketika Tuhan menunjukkan dengan lebih meyakinkan kepada ahli waris janjinya bahwa tujuannya tidak akan berubah, ia menjamin dengan membuat sumpah. Lah karena gak ada yang lebih tinggi dari dia sumpah dengan dirinya sendiri. Wih gila betul. PS. Tuhan mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya bahwa ia tidak akan merubah. Oh Tuhan kok luar biasa. Bahwa Tuhan tidak akan merubah rencananya. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya itu. TSI. Demikian juga waktu Tuhan hendak menguatkan kebenaran janjinya. Dia menguatkan janji itu dengan sumpah. Karena dia ingin supaya kita, keturunan Abraham secara rohani, meyakini bahwa apapun yang Tuhan janjikan itu pasti ditepati. Saya nangis saudara pertama kali mendapat fakta ini. Kok bisa-bisanya Papa kita itu demi meyakinkan kita supaya kita nggak ragu-ragu. Karena si kunyuk, si setan itu sering buat kita ragu-ragu. Maka janjinya diikat dengan sumpah. Karena gak ada orang lebih tinggi dari dia. Maka dia mengikat sumpah dengan dirinya sendiri. Wih, ini mengerikan sekali. Heran ya? Saya mikir gini. Saya manggil dia Papa. Papa, sebetulnya gak perlu. Gak perlu. Karena kalau toh engkau tidak menepati janji, itu tadi. Toh saya tidak minta. Papa yang memberi. Tapi demi kita, manusia-manusia kurang ajar ini, yang sering ingkar janji, maka Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Evaya, saya ingin ngecek ini di Facebook ini lancar nggak? Tolong jawab yang di Facebook. Kok ada yang aneh di Facebook saya? Tolong ya nulis yang di Facebook. Evaya, ayat 16 ayat 17 ini Phil. Ayat Tuhan 17. juga ayat berapa? 17. 17 ya. Tuhan juga mengikat dirinya dengan sumpah. Sehingga apabila ia menjanjikan pertolongan kepada seseorang, orang itu akan benar-benar yakin dan tidak usah takut. Wih, gila ini. Dan tidak usah takut bahwa Tuhan akan mengubah rencananya. Bayangkan. Nah, saya harus berhenti dulu sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Hati-hati. Jangan saudara mengambil kebenaran ini untuk keuntungan diri sendiri. Nah, ini masalah. Semua yang Tuhan janjikan pakai sumpah dengan dirinya sendiri. Itu tidak berurusan dengan kita jadi kaya, kita jadi pintar. Enggak. Ini semua berurusan dengan bumi harus jadi sama seperti surga. Karena tidak sedikit pengkhotbah ya yang mengkhotbahkan
Pasti saudara percayalah, kita akan kaya. Akan kaya. Jangan takut, saudara pasti punya rumah, pasti punya mobil. Nah itu yang kacau. Jangan takut, saudara pasti menikah dengan orang itu. Maaf. Aduh, ngeri sekali. Bukan begitu. Pokoknya saya ulangi lagi. Apa yang kita pelajari janji tentang pengampunan, tentang keselamatan, tentang hak kita masuk surga, tentang kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus di bumi, tentang surga turun ke bumi sehingga bumi jadi seperti surga, dan kita para pemenang ini akan memerintah bersama Yesus di dunia, bukan di surga. Nah itu, jadi jauhkan dari aku pasti punya rumah besar, aku pasti kaya, aku pasti punya mobil, aku pasti menikah. Enggak. Phil, di Facebook bagaimana Phil? Jelas nggak? Tolong saya tanya Facebook ini. Ada yang bisa tolong saya? Phil? Jelas, Pak. Oh, Facebook ada ya? Ya Ada. Nah, sekarang kita ngerti sampai di sini. Jadi janji-janji yang kita sedang pelajari pengharapan tidak pernah mati. Itu untuk keselamatan kita, pengampunan kita, hak waris kita sebagai anak-anak Bapa akan memerintah di bumi, bumi jadi seperti surga. Itu saja. Nah, bagian terakhir. Kita ingat kekecewaan murid-murid. Coba buka Lukas 24. Karena motivasi yang salah, ya, motivasi yang salah, sehingga murid-murid Yesus itu kecewa. Lukas 24, Phil ayat berapa yang kita bahas, 36 ya. Bahwa mereka mengira Yesus itu kan mendirikan kerajaan bagi Israel. Lukas bahwa ini masalahnya. Coba lihat ayat berapa? 20 ya. 20 lihat. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, ayat 21, kami dahulu mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya sudah bau dong mayat 3 hari kok. Ini yang mereka kecewa. Terus Phil, ayat yang berapa? Ada menutupi mata mereka. Coba naik lagi pelan-pelan Phil, pelan-pelan. Bentar, ya. Ayat 16 ya Pak. 16, terima kasih. Ayat 16 coba lihat ya. Makasih. Ini luar biasa. Maaf, kegoblokan kita ini luar biasa. Ternyata harapan mereka 12 orang itu dimuridkan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Ya ampun. Harapannya untuk Yesus jadi raja secara politik dan mereka bebas. Nah ini dia. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Saya ganti kita. Sehingga kita tidak dapat mengenal dia. Apa sih yang paling berat, yang paling banyak menghalangi mata kita? Duit, catat itu. Di otak kita ingin kaya, terus begitu saja. Maaf. Ini saya mau kesaksian saudara. Hari Selasa yang lalu,
Saya dari Paris harus balik ke Belanda. Dan saya sudah beli tiket kereta api ya, train dari Paris, turun di Brussels, ganti kereta ke Rotterdam. Karena malam jam 8 saya ada pelayanan di kota Den Haag, The Hague. Nah begitu kami meninggalkan Paris, kondektur sudah bilang, ini rupanya ada masalah. Kereta yang dari Brussels ke Rotterdam itu mungkin tidak jalan karena ada pemogokan massal dari perkeretaapian Belanda. Tapi tunggu, saya akan coba. Kondekturnya bilang bagus, lama. Oh ada. Ya harusnya saya tiba di Rotterdam itu jam 16.30. Ibadah jam 8. Jadi masih ada waktu. Ada. Tapi kamu akan telat sedikit. Saya tanya jam berapa? Ya, kamu akan tiba jam 17 sekian. Oh, enggak apa-apa. Masih ada waktu. Begitu nyampe di Brussels, saya ke platform, ya, ke 4 spurnya berapa, ditulis platform nomor 20. Begitu sampai di situ, enggak ada jadwalnya yang jam 16 sekian, enggak ada, 14 sekian, enggak ada. Lalu tanya ke bagian informasi, betul, hampir semua kereta ke Belanda tidak jalan. Tapi ini ada satu, Bapak akan tiba di Rotterdam jam 17.50. Wah nggak mungkin. Maaf, 19.50, jam 8 kurang 10, nggak mungkin. Karena dari Rotterdam saya harus pindah kereta lagi untuk ke Den Haag. Dari stasiun Den Haag saya harus naik tram ke tempat pelayanan. Nggak mungkin. Terus dia ngomong, betul. Ini pun belum tentu jalan. Akan celaka. Saudara, tidak mungkin saya telepon anak saya yang di Belanda untuk jemput. Nggak mungkin. Walaupun mereka mau. Tidak mungkin saya naik pesawat. Jauh dari stasiun Brussels ke airport jauh. Terus belum cari tiket, nggak mungkin. Berarti satu-satunya jalan harus pakai taksi. Ya. Nah kebetulan saya sudah sering tahu jaraknya. Tapi taksi pasti mahal. Maka sebelum saya cari taksi, saya cek saldo saya dulu. Ada nggak ini? Oh cukup. Ya. Tapi saya belum tahu berapa. Saudara begitu dapat taksi, saya tanya, kira-kira berapa? 420 sekian. Oh, saya pikir cukup. Karena di saldo saya ada kira-kira 500 euro. Ya udah, jalan. Ternyata ketika sampai tempat, menjadi 432,50 sen euro. Itu kalau dirupiahkan dengan euro, 1 euro sekarang sudah 18.000 lebih. Berarti saya bayar taksi 8 jutaan saudara. Wah ini rekor buat saya. Bayar taksi semahal itu. Nah banyak orang-orang ya yang kenal saya, yang tahu cerita ini. Ya ada pertanyaan, lo ngapain kamu bayar taksi semahal itu? Kan bisa kamu gantikan ke orang lain untuk khotbah. Nah, saya tahu nggak gampang cari pengkhotbah mendadak, cuma tinggal berapa jam waktunya. Sulit ada yang mau, betul? Nah, apalagi pelayanan ini itu maaf, itu nggak ada PK-nya buat saya. Yang pelayanan hari Selasa itu saya tahu. Wow, pokoknya macam-macam. Nah, buat saya akan tetap melakukan apa saja selama saya punya kemampuan, uangnya itu ada, dan saya ingin jadi berkat. Itu luar biasa. Maka itu apa yang menutupi mata saudara selama ini sehingga gak bisa melihat kemuliaan Tuhan? Apa? Ayo kita periksa hidup kita. Oke? Jadi harus hati-hati. Jadi ini murid-murid Yesus, saudara. Kok bisa-bisanya? Bagian terakhir. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 1. Coba
ayat yang ke-6. Ayo cepat, jam berapa ini? Wih, Panjang. di sini jam 1:09. Padahal nanti siang saya harus berangkat ke kota lain, tapi nggak apa-apa. Ya. Ini lebih kacau lagi, misalnya. Ini lebih kacau lagi. Di mana kacaunya? Detik-detik terakhir, bukan jam-jam terakhir. Oke, saya turunkan. Menit-menit terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ini sudah di Bukit Zaitun ini. Maka bertanyalah mereka, murid-murid yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ngerti nggak maksud pertanyaan ini? Ya ampun, kok segitu bodohnya mereka ini? Sudah mau ditinggalkan oleh gurunya balik ke surga. Di benak mereka masih ada pikiran duniawi. Yesus, kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Kami sudah capek dijajah Romawi selama sekian banyak tahun. Coba siapa yang tahu ya berapa puluh tahun ini mereka dijajah Romawi. Jadi mereka itu ingin bebas. Jadi di benak mereka itu masih ada politik dunia. Maka itu saya katakan tadi, semua janji Tuhan yang tertulis di Alkitab, tolong nggak bilang untuk kita punya rumah besar, punya mobil, bisa kaya, bisa begini, enggak loh. Janji yang tertulis ini supaya kita tidak dihukum mati, kita diampuni, ditebus. Kita akan memerintah bersama Yesus di bumi. Kita punya tanggung jawab yang besar. Jadikan bumi sama seperti surga. Wih, puji Tuhan ada yang komen. Sungguh memberi motivasi untuk melayani Tuhan tanpa hitung-hitungan. Betul. Saudara, kita lihat fakta ini. Saya pernah pelayanan penjara di Amerika. Namanya Youngstown di Ohio. Kota kecil sekali. Nah, lapangan terbang bandara yang paling dekat dengan Youngstown, Ohio, itu Pittsburgh. Pittsburgh itu state Pennsylvania, yang bagian selatan paling terakhir dan perbatasan Ohio. Saudara, tiba-tiba yang harus jemput saya mengalami masalah kerusakan mobil di jalan tol jauh sebelum bandara. Jadi begitu saya landing, saya telepon kok nggak ada, maaf kok Den, mobil ini nggak bisa jalan. Saudara, saya nggak ada waktu, saya harus naik taksi. Masih lumayan waktu itu, pakai dolar. Saya harus naik taksi. Saya bayar 300 sekian dolar US. Saya bayar, saya nggak takut. Dan yang saya layani satu orang, anak saya orang Indonesia. Berbuat satu kesalahan. Udah. Yang penting saya bisa jadi berkat. Nah, ini sudah mau naik ke surga. Ternyata mereka 120 ini saling senggol sikut. Cepat tanyakan, ini mau berangkat, dia ini mau berangkat. Cepat tanyakan. Kapan kerajaan Israel itu jadi? Sudah tahu nggak logika mereka? Pasti mereka sudah ancang-ancang. Petrus menteri luar negeri, ya. Kalau Yudas masih ada, dia menteri keuangan. Thomas dia nggak tahu menteri apa. Yakobus menteri apa, cari sendiri. Sudah siap berangkat ini Yesus. Ya ampun, nggak tahan mereka, langsung keluar pernyataan. Tuhan, kapan engkau pulihkan kerajaan Israel? Maaf ini, kalau Yesus model saya akan bilang, Papa tahan dulu. Saya nggak bisa berangkat. Saya akan urusi orang-orang ini. Maaf ini, saya nggak tahu kalau saudara Yesus seperti saudara, kira-kira diapakan ini orang-orang ini? Sudah mau berangkat.
Masih tanya hal duniawi. Bayangkan. Setuju nggak? Kalau Yesus model saya akan tahan. Bapak, stop dulu, jangan berangkat sekarang. Saya kan urusnya orang-orang ini dulu. Saya nggak tahu kalau Sarah bagaimana modelnya, Mak. Wow. Sedih nggak hati Yesus ini? Oh, antara anak sekolah, baik nggak apa-apa. Baru nababan dari Batak. Ayo hari ini kita tidak boleh pakai logika duniawi. Betul anak saya komen, oh lumayan, lamanya dijajah, pantesan mereka menanti-nantikan banget sang juru selamatnya itu. Juru selamat menyelamatkan dari dosa, tapi mereka berpikir duniawi menyelamatkan dari penjajahan Romawi. Kan gak nyambung. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Selama ini, apa motivasi kita percaya Yesus? Ayo kita temukan. Oke, saya stop dulu. Ayo silakan Ibu Liana atau siapa saja yang mau nambahkan atau mau tanya. Ayo. Ada nggak? Cepat. Ya, Ayo, terima ada? kasih Koden. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih Koden untuk firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Adakah yang mau meneguhkan, mau bertanya, mau sharing? Ya, Ayo, yuk. Koden sampai jam berapa Koden?